Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin setiap hari Senin malam, tepatnya masuk bersama-sama ke ruang kelas tematik. Untuk pertemuan kali ini adalah materinya masih melanjutkan dari pertemuan yang lalu, yakni bertemakan tentang surat Yusuf. Akan kita ungkap surat Yusuf, muatan ayat-ayat yang ayatnya ada isyarat tersembunyi, kemudian diungkap oleh Allah, adegannya ditampakkan pada ayat berikutnya. Untuk pertemuan ini, mohon maaf ada kendala teknis dari Wi-Fi-nya yang biasanya disiarkan secara live juga di akun YouTube LP Kinas, tapi untuk malam ini hanya di live Zoom saja. Tapi pun hanya di Zoom adanya, tetap saya berikan rekaman atau file rekamannya untuk masing-masing grup. Barangkali ada yang nggak sempat ikuti secara live di acara Zoom pertemuan kali ini. Bentar ya, saya buka dulu materinya. Materinya adalah seri kedua, tepatnya materi tematik Ulumul Quran dengan judul Yang Tersembunyi Akan Ditampakkan. Seri pertama adalah adegan dari surat Yusuf, mulai dari adegan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, 7, dan 8. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita bahas adegan dalam peristiwa Yusuf, adegan yang ke-9. Materi tematik Ulumul Quran yang tersembunyi akan ditampakkan. Kuliah umum di ruang kelas tematik LP Kinas. Kita buka pada tampilan yang pertama. Di surat Yusuf ayat 3 ada kalimat berbunyi nahnu nakusu alaika. Saya baca perkata dulu ya. Nahnu artinya kami, nakusu kami mengkisahkan, alaika atasmu wahai Muhammad, ahsanal qososi sebaik-baiknya kisah. Bima auhayna dengan apa yang kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini. Wa in kunta, dan jika kamu adalah sebelum mendengar kisah tentang Yusuf ini, min qabli dari sebelumnya, laminal ghafilina, sungguh dari termasuk golongan orang-orang yang lalai atau kurang memperhatikan tentang hikmah atau isyarat adegan di balik kisah Yusuf tersebut. Jadi ayat nomor 3 ini turunnya langsung mengarah kepada Rasul. Karena Rasul itu mendengar kisah tentang Nabi Yusuf sebelum surat Yusuf turunkan, itu Rasul tahunya itu dari katanya, dari mulut ke mulut. Jadi surat Yusuf turunnya di Mekah, ya, sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Nah, mengenai cerita tentang Yusuf itu orang Mekah juga sudah kenal karena masyhur ceritanya. Karena segala kisah tentang Mesir itu pasti terkenal. Nah, termasuk kisah tentang Yusuf. Nah, Rasul itu sebelum Allah berikan info tentang Yusuf lewat surat Yusuf, Rasul itu kategorinya ghafilin. Apa ghafilin? Ya, ini pengetahuan tentang kisah Yusuf sama dengan orang awam. Jadi taunya segitu ibaratnya. Taunya hanya kulitnya saja. Belum tahu hakikatnya. Belum tahu isi isyarat dari adegan kisah-kisah Yusuf tersebut. Nah, semenjak Allah turunkan Yusuf atau surat Yusuf kepada Rasul, maka Rasul diharapkan tidak menjadi ghafilin lagi. Ya. Tingkat kenalnya tentang Yusuf tidak kayak orang awam. Maksudnya. Harus seperti pengetahuan seorang nabi. Karena sudah Allah wahyukan
tentang kisah Yusuf di Al-Quran ini. Ayat 3 turunnya mengarah kepada Muhammad karena domir atau kata ganti lafaz ka ini bermasuk kepada Rasul Muhammad. Kami kisahkan atasmu wahai Muhammad atau kepadamu sebaik kisah dengan apa yang kami telah wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Dan jika engkau dahulunya atau sebelum mendengar langsung kisah Yusuf dari kami, itu engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai, yakni tidak memperhatikan, kurang memperhatikan tentang hikmah di balik dalam surat Yusuf. Kita buka dulu. Kisah di surat Yusuf termasuk kategori sebaik-baik kisah. Kenapa kategori sebaik-baik? Karena salah satu hikmah adalah sesuatu yang bisa diambil manfaat, ada relevansi ke depan, itu namanya hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang bisa diambil manfaat, ada relevansi ke depannya, itu hikmah. Nah, salah satu hikmahnya kenapa surat Yusuf dikatakan sebaik-baik kisah dalam kisah Yusuf itu, karena di dalamnya ada banyak ayat, nggak satu, banyak ayatnya. Banyak ayat yang bermuatan adegan, ya, karena kisah otomatis ada adegannya, adegan yang tersembunyi dan akan ditampakkan oleh Allah secara nyata pada ayat berikutnya. Jadi masing-masing ayat berpasang-pasangan. Ayat ini tersembunyi oleh ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya menampakkan apa yang tersembunyi di ayat sebelumnya. Ini. Oh, berarti antar ayat di surat Yusuf itu saling berkaitan. Saling jawab-menjawab ibaratnya. Ada syarat, ada jawab. Ada sebab, ada akibat. Ada misteri, ada terungkap. Ada tersembunyi, ada ditampakkan. Ini. Jadi masing-masing ayat di surat Yusuf itu saling berpasangan. Saling berpasangan. Nah, pada materi kali ini saya hanya bahas dari sisi ayat tersembunyi kemudian diungkap, ditampakkan oleh Allah pada ayat berikutnya. Saya bahas dari sudut pandang itu, yakni membahas ada ayat yang bermuatan adegan tersembunyi, kemudian ayatnya ditampakkan oleh Allah secara nyata, kenapa tersembunyi itu pada ayat berikutnya. Karena bicara mengenai adegan, otomatis berurutan. Nah, pada pertemuan kali ini, adegannya sudah masuk adegan ke-9. Maaf ya, yang merasa baru gabung pertemuan ini, tentu barangkali nggak sempat mengikuti adegan 1 sampai 8 ya. Silakan lihat sendiri suatu waktu di akun YouTube-nya LPK Nas, ada di situ filenya. Tinggal menyetel ya, agar kisahnya berurutan ngikutinya, tidak tiba-tiba episode 9 tapi sudah urut episode 1 sampai dengan 8 pertemuan yang lalu. Untuk malam ini atau hari ini adegan yang ke-9 ya. Ini karena adegan berarti seperti sinetron berseri ini ya. Seri. Oh ya, jangan lupa ya, ini kopinya ya, kopinya siapin ya. Barangkali nggak 5 watt ini. Saya juga minum kopi ini. Kita ngajinya santai aja ya, santai aja, nggak usah mikir dalam-dalam ya. Takutnya tenggelam nanti kalau dalam tenggelam nanti. Jadi menyelamnya nggak usah dalam-dalam, takut tenggelam ya. Sekarang kita bahas adegan ke-9, tepatnya ada di ayat nomor 29. Saya baca lafadznya. Yusufu a'wid an hada wastaghfiri lidzanbiki innaki kunti minal khaitina. Arti per kalimatnya, Yusufu, wahai Yusuf, a'rid an hada, berpalinglah dari ini. Wa istaghfiri, kalau perkata alimnya kasroh ya, saya baca perkata. Wa istaghfiri, dan minta ampunlah kamu. Siapa kamu? Ini yang berkata adalah Al-Aziz. Yani Al-Aziz. Jadi si raja itu berkata kepada istrinya, wahai istriku, istaghfiri lidan biki. Minta ampunlah kamu lidan biki untuk dosamu itu, untuk kesalahanmu itu. Innaki sesungguhnya kamu, kunti kamu adalah dalam hal kejadian ini minal khaitina, termasuk
dari golongan orang-orang yang salah. Jadi kenapa kok si Al-Aziz? Aziz bukan nama orang ya, tapi status jabatan. Karena petinggi Mesir waktu itu sebutan adalah Al-Aziz ya. Jadi lain periode, lain dinasti ibaratnya ya, lain periode, lain julukannya. Pada zamannya Yusuf waktu itu Al-Aziz sebutannya. Bukan Fir'aun tapi Al-Aziz ya. Jadi Al-Aziz berkata, yakni wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Maksudnya apa? Lupakan kejadian ini. Nah, berkatanya si suami, si Al-Aziz itu seperti ini dikarenakan ini adegannya adalah tindak lanjut dari adegan nomor 8 yang kemarin itu. Ya ini apa? Ya ini adegan peristiwa pintu kamar terbuka, pintu ruangan terbuka. Nah, yang buka pintu ruangan itu Yusuf. Buka pintu ruangan dari dalam. Nah, sedangkan di belakang Yusuf itu Zulaikha, istrinya Al-Aziz mengejar tangannya, memegang gamisnya. Apa gamis? Baju gamisnya Yusuf dari belakang. Terkoyak, robek, terkoyak. Nah, adegan ketika Yusuf buka pintu, tiba-tiba secara bersamaan kepergok. Ya, kasarnya kepergok. Nah, apa namanya ya? Sekarang namanya apa ya? TOT ya sebenarnya ya, dari kepergok apa OTT ya, tangkap tangan ya, OTT ya, kepergok, operasi tangkap tangan, terpergok ya. Nah, kepergok. Jadi secara bersamaan ketika pintu dibuka, Al-Aziz dan pengawalnya ada di situ. Nah, jadi saling menuduh dan sebagainya. Intinya adalah istrinya merasa tidak bersalah dan membuat fitnah kepada Yusuf. Yusuf dianggap menggoda dia, padahal hakikatnya dialah yang menggoda Yusuf. Nah, singkat cerita, akhirnya atas saran dari keluarganya si perempuan itu diadakan penelitian secara sederhana, pembuktian dengan nalar sederhana. Jadi apa? Kalau baju gamisnya Yusuf terkoyaknya, robeknya itu di depan, oh berarti yang salah Yusuf. Ternyata dibuktikan robeknya di belakang. Oh berarti yang salah si perempuan itu. Makanya suaminya nyuruh istighfari, minta ampunlah kamu. Ya, kepada Yusuf, minta ampunlah kamu. Karena kamu telah nuduh Yusuf, minta ampunlah kamu gitu maksudnya. Innaki kunti minal khoitin, kamu itu yang salah. Jadi kamu yang goda Yusuf ternyata. Intinya ke sana intinya. Nah, yang menarik adalah tulisan Yusufu. Jadi tulisan Yusufu di Al-Qur'an hanya satu kata Yusufu, tapi terjemahannya ada dua lafaz, wahai Yusuf. Ya, wahai Yusuf. Akan kita ungkap di sini. Tulisan Yusufu, tapi terjemahannya wahai Yusuf. Kita buka tampilan berikutnya. Tulisan Yusufu, ya, kalau dalam bahasa lengkapnya ada kata wahai. Ya Yusufu, ya ada yanya. Ya Yusufu. Ya Yusufu, ya artinya wahai. Wahai Yusuf. Jadi ada lafaz ya aslinya. Ya Yusufu, wahai Yusuf. Ternyata di ayat ini lafaz ya itu enggak tertulis, ya. Disembunyikan oleh Allah dalam firman-Nya. Disembunyikan. Ya, meskipun enggak tertulis tapi terjemahannya ditambah kata-kata wahai, wahai Yusuf. Nah, kita kan tanya, lah kalau pengen lafaz Yusuf diartikan wahai Yusuf, kenapa nggak tertulis ya Yusufu sebagaimana di berbagai surat yang lainnya? Ya Adamu, wahai Adam. Ya Musa, wahai Musa. Ya ada kan ya? Ya Adamu, wahai Adam. Ya Musa, wahai Musa. Kenapa nggak seperti itu? Nggak berbunyi ya Yusufu. Jawabannya adalah kalau lafaz ya itu tertulis berbunyi ya Yusufu. Ingat bahwa, ayo, yang merasa hadir di ruangan tematik ini anggota kelas tingkatan paket 4 ya. Paket 4 atau kelas akselerasi. Insya Allah tahu ini lafaz ya itu apa namanya? Jenis kata huruf ya. Huruf apa namanya? Huruf nida. Apa artinya nida? Seruan. Namanya seruan itu teriakan. Wahai, teriakan. Ya. Nah, teriakan. Kalau berbunyi ya Yusufu, maksudnya kalau tertulis ya Yusufu, maka berkesan si Al-Aziz itu
ketika manggil Yusuf teriak, wahai Yusuf, teriak. Ya. Karena teriak maka suaranya lantang. Ternyata oleh Allah huruf nidanya apa huruf nida? Kata seruan. Itu kata seruannya Allah disembunyikan. Disembunyikan. Nah, karena disembunyikan maka ketika manggil Yusuf itu secara bisikan, bisik-bisik. Wahai Yusuf, ya, gitu ya. Wahai Yusuf, gitu ya, bisik-bisik. Wahai Yusuf. Jadi si Al-Aziz ini dekati Yusuf ibaratnya ke telinganya langsung. Wahai Yusuf, jadi pelan-pelan. Wahai Yusuf, ya. Pelan-pelan. Kalau berbunyi ya Yusufu, wah suaranya lantang. Karena ya huruf nida. Nah, ya, di sini ya Yusufu nggak pakai lafadz ya. Nah, meskipun nggak pakai ya, mengartikannya ditambahi wahai. Nah, sekarang dari mana taunya bahwa hakikatnya ada kata ya? Dari mana taunya? Dari Al-Quran contohnya ada. Mana buktinya? Nah, kita buktikan. Kita buktikan mana buktinya bahwa hakikatnya di ayat ini ada lafadz ya, tapi tersembunyi. Mana buktinya? Kita buka contoh di surat yang lainnya dulu. Kita buka ya. Pokoknya malam ini kita akan apa ya semalam suntuk ini ya sampai imsak subuh ini karena panjang. Kalau bicara cerita adegan, wah seru ini ya seru. Makanya kenapa seru karena tidak dipotong jeda iklan ya. Ya. Nggak ada sponsor lewat. Kenapa nggak ada yang lewat sponsornya? Karena nggak ada yang mengendorse ya. Jadi nggak ada endorse-nya masalahnya. Jadi ya sudah non-stop. Tenang aja ya. Maka siap-siap menyimak dengan seksama ya, jangan sampai keterlewatan karena nggak ada iklan ya. Iklannya silakan kopinya masing-masing ya. Ya. Sekarang saya buka berikutnya. Mana buktinya di surat lain ada lafadz ya? Saya buka perbandingannya. Tepatnya surat Hud ayat 76. Ya. Kalau yang atas Yusufu a'rid an hada. Sama lafadznya a'rid an hada. Di surat Hud ada kata ya Ibrahimu a'rid an hada. Sama lafadznya. Ya Ibrahimu a'rid an hada. Apa a'rid? Berpalinglah an hada dari ini. Arti bahasanya lupakanlah ini, lupakanlah ini. Nah, cuma beda konteksnya, beda kisahnya. Kalau yang surat Yusuf 29 Al-Aziz nyuruh Yusuf supaya lupakan peristiwa ini. Peristiwa kejadian terpergoknya Yusuf dan istrinya yang bernama Zulaikha sedang di dalam kamar berduaan. Lupakan peristiwa ini. Namanya Yusuf a'rid an hada. Wah Yusuf lupakan ini, lupakan ini. Nah, ini yang di surat Yusuf 29. Tapi kalau di surat Hud 76 lain lagi kisahnya. Ingat loh ya, hati-hati. Kita jangan dalam tanda kutip ibaratnya itu gampang menyimpulkan dulu contoh di sini ya. Memang sih benar ada surat namanya surat Yusuf dan kita ketika dengar judul namanya surat Yusuf pasti terbayang. Apa terbayangnya? Oh berarti surat dengan nama surat Yusuf pasti di dalamnya ayatnya mengisahkan tentang Nabi Yusuf kan gitu kan ya. Terbukti dinamai surat Yusuf. Terus kita buka di Al-Quran, ada namanya surat Hud, langsung terbayang, oh pasti di dalamnya mengisahkan kisah tentang Nabi Hud, seluruhnya full satu surat tentang Nabi Hud, pasti gitu, padahal belum tentu. Contoh di sini, surat Yusuf memang di dalam suratnya full membahas tentang Yusuf saja kisahnya, nggak nyinggung Nabi yang lainnya. Tapi di surat Hud, Allah menyinggung kisahnya, nggak kisah Nabi Hud saja, juga kisah Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Ibrahim, wah bercampur juga. Jadi hikmahnya ya. Jadi dinamakan surat Hud, ayatnya full. Apakah tentang Hud? Enggak, bercampur. Bahkan ini ya, nih ada dua surat yang unik di sini. Perbandingan aja namanya. Surat Hud dan surat Nuh ya. Surat Nuh, surat Nabi Nuh judulnya, surat Nuh dan surat Hud. Kalau kita nyari referensi tentang kisah Nabi Hud, ibaratnya prosentase lengkapnya ayat kisah Nabi Hud
justru adanya di surat Nuh. Di surat Nuh. Dan sebaliknya, kalau kita ingin nyari referensi ayat yang persentase ayatnya lebih banyak tentang Nabi Nuh, itu justru adanya di surat Hud. Di surat Hud lebih banyak tentang Nuh. Di surat Nuh kisahnya lebih banyak tentang Hud. Nah ini ya, ini. Apa hikmahnya Ustadz? Nah, itu kajian tersendiri nanti ya. Nanti namanya kajian Ulumul Quran. Kita nggak bahas biar nggak ngabisin waktu. Ya. Kalau bahas Hud juga, oh wassalam, bubarnya besok duhur ini kajiannya ya. Kita bahas Yusuf saja, bubarnya imsak loh ya. Apalagi bahas Hud, wah ditambah duhur nanti. Saya nggak bahas Hud ya. Udah. Jadi di sini sama lafadznya. Di sini kisah adegannya adalah malaikat. Para malaikat bertamu ke rumah Ibrahim ya untuk ngasih kabar bahwa Ibrahim mau punya anak. Itu kisahnya. Nah, karena para malaikat bawa, ini malaikat nyamar jadi manusia ya, bawa karung-karung isinya batu-batu kerikil, batu-batu kerikil neraka. Ibrahim kan kepo, apa kepo? Ingin tahu, tanya. Woi para malaikat, apa yang kamu bawa itu apa? Kok kayaknya berat amat? Ini bahasa saya supaya dramatis ceritanya. Tata Baya. Saya improve ceritanya. Kok banyak amat? Padahal amat aja nggak banyak. Kok banyak amat? Nah, Ibrahim kepo ternyata. Mereka bilang, oh ini batu-batu dari neraka. Untuk kami bawa ke tempatnya Nabi Lut. Ya, karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sejaman. Cuma beda wilayah. Sejaman ya. Nah, jadi para malaikat mampir ke rumah Ibrahim sebentar untuk OTW berikutnya ke tempat Nabi Lut untuk melempari kaumnya itu karena berbuat liwat suka sama jenisnya. Jadi, nah ketika Ibrahim itu tanya, emangnya untuk apa kerikil itu? Kenapa kok dinamai satu kerikil nama satu orang ini? Jadi mereka ketika melempari kaum Nabi itu satu kerikil satu nama satu orang, mungkin meleset. Oh kerikil nama ini, langsung diarahkan ke nama itu. Jadi nggak semuanya malaikat, tapi sudah terpahat namanya. Satu kerikil dari neraka satu nama, satu nama. Ibrahim tanya untuk apa sampai segitunya Allah ngasih nama di kerikil itu. Apa malaikat itu? Udah Ibrahim, Arid nggak usah bahas ini. Arid ada, nggak usah bahas. Tuh bukan urusanmu gitu katanya. Ya Ibrahimu, Arid ada. Wah Ibrahim, lupakanlah ini, nggak usah bahas ini. Innahu sungguhnya dia koja amru rabbika. Nah, sungguhnya dia yakni Ibrahim sendiri ja amru rabbika. Jadi sudah melaksanakan pada perintah Tuhanmu. Sungguhnya mereka di sini kaumnya Nabi Lut nanti itu akan dabun goirumar. Jadi siksaan yang ibaratnya sangat keras, yang nggak mungkin tertolak, nggak bisa ditangkis, namanya goirumar. Jadi lemparan dari malaikat yang nggak bisa ditangkis ke kerikilnya, namanya goiru mardut, nggak bisa ditolak siksaannya. Nah, jadi di sini ketika kepada Ibrahim pakai ya Ibrahimu arid an hada, tapi kepada Yusuf nggak pakai ya, langsung Yusufu arid an hada. Bedanya kalau nggak pakai lafaz ya berarti nggak pakai huruf nida, nggak pakai kata seruan, berarti berbisik-bisik. Sedang kepada Ibrahim malaikatnya bersuara lantang. Wah Ibrahim, nggak usah bahas ini, lupakan ini, arid an hada. Berteriak karena pakai huruf nida. Oh berarti makanya para mufasir memberikan keterangan bahwa hakikatnya ada lafaz ya di kalimat sebelum Yusuf. Nah, disembunyikannya lafaz ya bermaksud disembunyikannya suaranya itu ketika berkata, maka dikatakan berbisik-bisik. Jadi pelan-pelan ngomongnya, wahai Yusuf, ya, wahai Yusuf, gitu ya pelan-pelan. Nah, ini perbandingan aja. Kita buka tahun berikutnya. Silakan kopinya diseruput ya, mumpung belum 5 watt. Adegan berkatanya suami itu, yakni Al-Aziz si raja itu, memerintahkan Yusuf untuk merahasiakan kejadian barusan. Kan, wah Yusuf, arid an hada, supaya melupakan, nggak usah dibahas. Jadi karena raja punya kuasa nyuruh Yusuf untuk merahasiakan kejadian barusan, itu merupakan sesuatu yang tersembunyi. Bagi siapa? Bagi warga masyarakat Mesir waktu itu.
Ya. Jadi warga kota kerajaan itu nggak tahu, belum tahu kalau ada peristiwa aib di dalam kerajaan, nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya karena yang tahu adalah yang ya di adegan itu, adegan ketika pintu terbuka, ada Yusuf, ada Zulaikha, ada Al-Aziz dan ada pengawalnya di situ, ada 4 orang. Itu. Jadi yang tahu 4 orang ini ibaratnya. Nah, jadi hanya maka oleh si raja bilang, wahai Yusuf, akrid, nggak usah, lupakan ini, jangan dibahas lagi, lupakan ini. Nah, intinya adalah raja itu nyuruh Yusuf supaya jangan cerita kalau pernah digoda oleh Zulaikha, jangan cerita kalau pernah digoda oleh istrinya raja, jangan cerita. Ya, jadi berarti aib kejadian memalukan itu adalah sesuatu yang tersembunyi bagi warga Mesir waktu itu. Mereka nggak tahu dalam istana gempar sebetulnya ada peristiwa aib, ya, goda menggoda. Nah, ya. Berikutnya, maka Allah menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud kejadian memalukan yang mengandung aib tersebut. Allah menampakkan. Jadi pengennya Al-Aziz, maaf ya, yang merasa namanya Al-Aziz, maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya ngomongin Al-Aziz yang di Mesir loh, bukan Al-Aziz yang di Cianjur, bukan loh ya. Maaf ini, karena banyak orang namanya Al-Aziz ya, maaf ya. Jadi namanya sinetron ya, mengenai tempat dan nama itu kebetulan saja, tidak ada unsur kesengajaan ya, maaf ya. Kita bahas adegan sinetron nih ya, maaf ya. Nama kalau sama nggak sengaja loh. Saya nyebut Zulaikha, Yusuf, Al-Aziz, maaf ya. Tidak ada kesengajaan dari saya. Saya ngutip dari Quran saja namanya. Karena dalam kisah seperti itu, Al-Aziz. Nah ya maaf, yang namanya Abdul Aziz dari Cianjur, jangan GR dulu ya. Maka Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud menjadi memalukan yang mengandung itu. Nah, oleh Allah akan ditampakkan secara nyata. Bagaimana teknisnya? Melalui ucapan dari orang dalam sendiri, orang dalam kerajaan sendiri, yakni para istri dari anggota kerajaan. Ini dalam kisahnya para istrinya yang menceritakan. Jadi mereka menyebarkan berita itu dari mulut ke mulut, ibarat handphone ya, di-share kemana-mana. Mari kita bayangkan, misalnya Nabi Yusuf itu hidup zaman sekarang dan kejadian aib istana ini zaman sekarang, langsung viral itu ya. Sebagaimana viralnya gangguan Indihome Telkom ya, viral itu. Antar WA saling kirim-mengirim, bisa kemana-mana, viral. Sama di sini. Jadi tentunya berita Yusuf kan public figure kan ya, Nabi kan ya. Kita bayangkan, Nabi Yusuf hidup zaman sekarang, public figure. Ternyata terlibat, kasarnya, maaf ya, terlibat kejadian aib istana itu. Wah, langsung viral itu. Langsung itu. Yang dulunya follower Yusuf jadi unfollow. Nggak mau follow lagi, nggak mau akhirnya. Menarik diri akhirnya. Jadi yang menyebarkan itu para istri ternyata. Para istri anggota kerajaan dari mulut ke mulut, dari handphone ke handphone, dari WA ke WA. Sehingga warga kota menjadi tahu. Jadi viral ya. Siapa yang memviralkan? Para istri dari anggota kerajaan, para istri. Dalam kisah para istri. Bentar ya. Sekarang kita buka mana buktinya bahwa yang menyebarkan itu para istri. Ada isyarat ayat 30. Kita buka tampilan berikutnya. Jadi saya itu, maaf, bukan berarti saya itu laki-laki kemudian menuduh para istri buruk. Enggak. Saya hanya menyampaikan apa kata ayatnya. Ayat 30 bahwa para istri itu yang menyebarkan berita itu ya. Jadi apa ya? Jadi gosip di mana-mana gosip ya. Kita buka isyarat ayat 30. Saya baca ya per kalimatnya. Wa qala niswatun fil madinati, dan para wanita fil madinati di kota Mesir itu berkata. Imro'at, ini alimnya kalau berkata kasro ya. Imro'atul azizi
turawidu fataha. Gitu. Jadi langsung diviralkan itu dari WA ke WA ibaratnya ya. Istrinya Al-Aziz menggoda bujangnya. Fatah itu pemuda. Nah, karena Yusuf pada itu umuran pemuda, jadi budaknya istana umur pemuda namanya Fatah. Fatah umur pemuda. Jadi dikatakan bujang, kan masih bujang ya bujangnya. Imratul Azizi turawidu Fataha. Istrinya Al-Aziz menggoda bujangnya an-nafsihi untuk mendudukkan dirinya padanya. Qad sagofaha hubban. Qad sagofaha hubban. Qad sungguh ya. Qad sungguh sagofaha hubban, sangat mendalam kecintaannya. Sagofa hubban, sangat mendalam kecintaannya. Jadi maaf ya, memang dalam bahasa Al-Quran ingat bahwa terjemahan Indonesia itu punya etika bahasa. Jadi pihak lembaga Lajnah Tarjem Quran dari Kemenak dari Depak itu mereka punya etika terjemahan. Sudah duduk satu meja merumuskan bagaimana arti tepatnya lafaz ini ya, supaya bermuatan ajaran gitu. Jadi tidak letter per kata apa kata kamus bahasa Arab nggak gitu. Bersyukur kita bahasa Indonesia ya. Bahasa itu tuh kaya akan kosakata. Jadi ada kosakata yang kasar, ada yang halus, ada lebih halus lagi. Contoh ya misalnya ya, maaf ya, orang meninggal, apa bahasa Indonesianya itu? Macam-macam, maaf ya. Bisa mati, bisa tewas, bisa meninggal, bisa istilahnya berpulang, bisa apa ya? Maaf ya, ini kalau umum, maaf ya. Kalau yang kasar, oh banyak kasar, maaf ya. Mampus atau ya apa ya koit ya macam-macam lah, nggak tahu saya istilahnya. Maaf ya, saya nggak bisa kasar. Sama di sini. Jadi sagofaha ini kalau pengen tahu arti asli kasarnya, sagofa ini bukan bahasa Arab terus Mekah sebetulnya. Ini bahasa Kipti. Bahasa Kipti. Nah, dalam apa bahasa Kipti? Bahasa suku Kipti. Kipti Mesir. Makanya Mesir disebut Egypt. Apa Egypt? Kipti. Dia kata Kipti. Egypt ya, dari Egypt akhirnya. Dalam bahasa Kipti, sagofa itu kasar sebetulnya. Apa artinya? Birahi. Birahi. Sungguh birahinya itu sangat muncak ibaratnya. Birahi. Nah, cuma karena di Indonesia supaya dalam tanda kutip kalau jadikan arti perkata bira itu kesannya vulgar karena kitab suci maka disemakan halus, sangat mendalam kecintaannya. Ini jadi saya ngutip terjemahan di Indonesia saja, sangat mendalam sagofa. Kalau bahasa kita birahi. Sungguh sangat mendalamnya cintanya itu. Inna sungguhnya kami ya si para wanita itu lana roha fi dolalin mubinin. Sungguh kami melihatnya dalam kesatuan yang nyata. Maksudnya setapannya, jadi nggak pantas masa istrinya raja kok menggoda ya, menggoda apa? Ibaratnya Fataha budaknya. Ini contohnya ya. Yang merasa ada kendala suara saya nggak terdengar. Ini itu mungkin laptopnya atau sinyalnya ya. Silakan diotak-atik pakai otak-otak. Maaf ya. Ada kendala teknis, handphonenya, laptopnya. Kalau suara nggak terdengar suara saya, silakan diotak-atik pakai otak-otak. Maaf ya bercanda ya, dari nggak ngantuk. Ya, jadi memang malam ini itu kita banyak kendala sinyal, kendala teknis ya. Silakan diotak-otak sendiri, diotak-atik pakai otak-otak. Nah ya, lanjutannya wa qala niswatun dan berkatalah niswatun fil Madinah. Berkatalah para wanita di Madinah berkata menyebarkan berita itu. Ya. Nih, oh berarti yang menyebarkan adalah para wanita di Madinah itu, di kota itu. Lanjutannya. Nah, sekarang menarik ini kajiannya. Apa? Yang merasa jadi anggota jamaah kelas ilmu alat tingkatan paket 1. Insya Allah tahu ini tentang istilah mudzakkar muannas. Tahu ini? Ya ini apa? Contoh di sini. Qala artinya berkata. Qala adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang biasa dipakai untuk mudzakkar laki-laki. Ya. Niswatun ini artinya wanita-wanita.
Ini isim kata beda berjenis mu'annas karena wanita-wanita atau kata marbuto. Dan ternyata dalam ayat ini kola digandengkan oleh Allah dengan niswatun. Kola niswatun. Ya. Harusnya kan sebelah kiri ini kolat niswatun. Harusnya itu loh ya, harusnya. Karena niswatun mu'annas perempuan, maka kata kerjanya pakai kata kerja perempuan yang ada huruf taknya inisial taknya sukun. Harusnya kolat niswatun. Harusnya seperti ini. Dalam bahasa Arab seperti ini. Tapi dalam Al-Quran taknya oleh Allah dihilangkan. Allah nggak pakai tak. Kola niswatun. Jadi pelakunya niswatun. Subjeknya niswatun. Tapi predikatnya, kata kerjanya pakai yang mudzakkar. Pakai yang dipakai laki-laki maksudnya. Kola. Ya. Ini kalau kita ungkap ini, wah kita lagi nih ya. Kita bubarnya baca subuh nanti ya. Nah, kalau kolat niswatun, ini yang normal, yang umum. Sebagaimana teori. Bahwa kalau pelakunya mu'annas, perempuan, maka kata kerjanya juga pakai kata kerja perempuan, kolat. Biar sepasang, senyawa. Sedangkan di ayat ini nomor 30 Yusuf, itu ternyata nggak pakai tak sukun. Jadi tetap pakai kola, kata kerja laki, tapi pelakunya perempuan. Kita ungkapin, kenapa oleh Allah dalam firman-Nya kola niswatun? Kok nggak berbunyi kolat ada taknya? Kolat niswatun. Jawabannya, tunggu bentar ya. Karena saya haus, saya minum dulu ya, bentar ya. Nah, ini iklan sebentar ini karena nggak ada yang mengendorse ya. Saya pamer kopi. Berikutnya lanjutin. Silakan Anda minum juga ya. Jangan tegang ya, jangan tegang. Ya, tenang aja. Kita buka taman berikutnya. Kenapa Allah pakai lafaz kola, kok nggak pakai lafaz kolat? Ya, kok nggak pakai sebelah kiri kolat? Jawabannya pada taman berikutnya. Kalau berbunyi kolat pakai T, ya akhiran T, akhiran tak, maka ayatnya berkesan hanya memberitakan. Hanya memberitakan bahwa para wanita di kota itu berkata tentang aibnya istri raja. Hanya memberitakan. Ya, hanya memberitakan. Ayo yang merasa jadi anggota jamaah pelajaran kajian ilmu alat tingkatan paket 8. Ayo. Karena ingat bahwa di ruang kelas tematik tiap hari Senin malam itu sengaja yang diundang adalah seluruh kelas ya. Seluruh kelas belajar yang belajar di lembaga Elvikinas seluruhnya dari tingkatan paket 1, 2, 3 sampai 9 sampai 10 sampai ke atas seluruhnya campur dari satu masuk ruangan ini ya seluruhnya ini. Nah, karena bercampur maka saya tanya yang merasa anggota kelas tingkatan paket 8 tahu tentang ini. Apa? Ini namanya jumlah fi'liyah. yakni apa jumlah rangkaian kalimat, apa fi'liyah diawali dengan kata kerja. Ya. Rangkaian kalimat tapi diawali dengan kata kerja. Ya. Nih. Jadi si para wanita di Madinah itu berbuat ngapain? Berbuat berkata. Berarti memberitakan. Ya, memberitakan. Karena diawali kata kerja, maka bermaksud memberitakan. Jadi berbuat memberitakan berita aib lewat perbuatan berkatanya itu gitu maksudnya. Sekedar bahwa ini kalimat jumlah fi'liyah tapi bermuatan berita kayak mubtada khobar ya. Hanya kayak saja. Jadi jumlah fi'liyah tapi bermaksud mubtada khobar. Bermaksud saja bukan definisinya, bermaksud saja. Dalam perilakunya bermaksud memberitakan, mengkabarkan. Si wanita mengkabarkan aib istana gitu maksudnya. Si para wanita mengkabarkan aib istana. Nah, cara mengkabarkannya lewat ucapan. Makanya lewat kola, lewat perbuatan, lewat fi'liyah. Apa fi'liyah? Lewat perbuatan. Nah. Kalau berbunyi kolat pakai tak ya, kolat pakai tak, maka ayatnya hanya sekedar memberitakan. Dan kita nggak ada kesan ketika kita membaca surat Yusuf dan tahu artinya hanya sekedar berkesan
Oh, ini kisah adegan ketika para wanita mengabari orang-orang warga kota itu tentang Abisana. Gitu aja kesannya. Nggak dalam. Ya, kalau berbunyi kolat, kesannya sebatas letterlek. Jadi kita paham kisahnya bermodalkan arti perkata letterlek. Itu aja kesannya. Kalau berbunyi kolat, taknya sukun. Kenapa? Karena normal. Karena normal kalimatnya, maka nggak jadi perhatian. Coba kalau nyeleneh. Ya. Coba kalau kalimatnya nyeleneh. Dibuat Allah menyimpang dari kaidah. Jadi perhatian para ilmu bahasa. Nah, makanya para ulama zaman kuno dulu, generasi tabiin mengungkap ayat ini. Apa hikmahnya Allah berfirman kola niswatun? Kok nggak berbunyi kolat niswatun? Kenapa nggak pakai tak? Nah, ini diungkap. Ya, jadi karena nyeleneh tidak mengikuti teori bahasa Arab kasarnya, tidak mengikuti teori bahasa Arab, berarti dalam tanda kutip menyalahi dia bahasa Arab, tapi karena Quran nggak berani menyalahkan. Memang ya ada berapa lafaz di Al-Quran kalau itu dari teori bahasa Arab namun sorot itu ada yang salah sebetulnya. Tapi karena Quran nggak ada yang berani menyalahkan karena Quran masalahnya. Nah itu Allah menantang manusia yang ngerti tentang bahasa Arab untuk mengungkap apa hikmahnya Allah buat beda, nggak kayak teori bahasa Arab pada umumnya. Sama di sini jadi perhatian. Ustadz, apakah cuma di ayat ini saja ada kola tapi pelakunya mu'anas? Apakah enggak? Ada lagi. Ini enggak satu-satunya ini. Boleh PR, silakan cari, boleh PR. Silakan dicari. Cari di ayat mana, surat apa ada kata kola tapi pelakunya mu'anas ya. Pelakunya mu'anas ya. Kola kan untuk mudakar, untuk laki-laki, kan pelakunya perempuan. Jadi ibaratnya dalam tanda kutip kalimat yang nyeleneh menyimpang dari teori pada umumnya tentang lafadz kola loh ya bahasanya. Apakah di surat Yusuf saja? Enggak, ada yang lainnya. Silakan PR nyarinya. Ustadz, PR-nya kan nyarinya susah kan 30 juz tebal. Oh, ya sudah. Coba nyarinya enggak lama 30 juz, saya kasih bocoran ya. Silakan dicari antara juz 1 sampai juz 10 itu aja lah. Dicari juz 1, juz 10. Cari lafadz kola yang pelakunya mu'annas cari. Kalau nggak nemu, ya sudah pindah juz. Dicari antara juz 11 sampai 21. Cari. Kalau nggak nemu, ya sudah. Juz 21 sampai juz 30. Cari. Kalau nggak nemu, ya salah akhirnya kelewatan berarti nggak nemu. Udah ya. Jadi kola niswatun. Kalau berbunyi kolat hanya berkesan memberitakan ayat. Ya, tidak dalam kesannya. Ini kalau berbunyi kolat. Nah, sekarang saya ungkap. Nah, kalau pakai kola bagaimana apa hikmahnya? Bagaimana isyaratnya? Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Silakan kopinya diseruput ya, cemilannya. Santai aja kita ngajinya, nggak usah tegang ya. Nggak usah tegang. Kalau berbunyi kola, maka ayatnya berkesan menggambarkan apa? Betapa cepatnya menyebarnya perkataan yang diviralkan oleh para wanita di kota itu. Nah, para wanita berapa jumlahnya? 5 orang. Nah, dari mana tahu 5 orang ini dalam kitab sejarah? Nah, silakan catat ya. Di Quran nggak ada dalam sejarah ada. Jadi silakan kita cari kitab tafsir yang bermuatan sejarah, pasti mencatat istrinya para siapa saja 5 orang ini yang memviralkan itu. Ada 5 wanita. Jadi 5 wanita anggota dalam kerajaan itu yang menyebarkan berita itu keluar. Nah, kecepatan menyebarnya tanpa halangan apapun. Bahkan halangan berwujud huruf tak sekalipun. Nah, ini ya. Ingat bahwa huruf tak kalau sukun itu ketika dibaca ada sendatan. Waqalat niswatun ya. Waqalat niswatun ada sendatan ya. Ingat bahwa huruf tak kalau sukun itu tersendat. Misalnya kasabat ya. Kasabat aidihim ya.
Katabat, kasabat, ya, ada sendatan. Kolat ada sendatan. Nah, ta itu huruf sendatan. Hikmahnya aja ya, hikmahnya. Dengan lafadz kola nggak pakai ta, berarti nggak ada sendatan. Langsung wakola nis, langsung wakola antara la dengan ni itu langsung pertemuannya. Wakola niswatun, wakola niswatun. Jadi kecepatan kita membaca lafadz wakola niswatun itu secara filosofi kita tuh menjiwai kisah itu. Ya, kita masuk dalam adegan kisah itu. Kita diajak Allah membayangkan sebagai pelaku sejarah waktu itu. Jadi apa? Bagaimana merasakannya, cepat menerima berita yang viral itu. Nah, jadi hikmahnya dengan nggak ada huruf ta, maka menggambarkan kecepatan nyebar berita itu. Kalau pakai ta, wakolat nismatun, hanya mengkisahkan bahwa ayatnya memberitakan gitu aja, nggak bicara cepat apa enggak menyebarnya, enggak gitu. Tapi kalau nggak ada taknya, menggambarkan cepatnya itu, sebagaimana cepatnya kita baca wakola niswatun. Antara perpindahan la dengan ni itu nggak ada sendatan. Ini hikmahnya. Jadi kecepatan nyebarnya itu tanpa halangan apapun. Bahkan ibarat handphone ya, pulsa tinggal dikit, kuota tinggal dikit. Berhubung ini berita tentang Yusuf ini, aib istana ibaratnya, langsung kita share langsung ke berbagai grup. Biar kita itu merasa, oh ini dari saya berita ini. Padahal ingat loh ya, memviralkan aib itu kita bertanggung jawab loh ya. Hati-hati itu sifatnya secret tuh, rahasia itu ya. Hati-hati. Rumpi no secret ya. Kalau ngerumpi no secret ya. Itu secret itu, rahasia itu jangan diviralkan. Yusuf kan public figure, nabi. Masa nabi diviralkan ya? Menjadikan perbincangan aib ya. Hati-hati ya. Jangan memviralkan yang ngerumpi no secret ya. Ternyata yang ngerumpi itu 5 orang ya. 5 orang wanita di kota itu, rumpi no secret. Nah, memviralkan ternyata. Nah, kecepatan memviralkannya sebabkan cepatnya lafadz kola menuju lafadz niswatun. Nah, ini. Jadi nggak ada sendatan. Nggak ada halangan. Pulsa tinggal dikit, sinyal tinggal dikit, masih kelihatan satu sinyalnya, masih bisa memviralkan, ibaratnya itu. Tanpa halangan sinyal satu pun nggak masalah. Itu ibaratnya ya. Itu ya biasalah orang ya. Kalau berita buruk cepat nyebar. Kok berita baik, wah susah. Muncul di perumbakan itu susah. Kalau berita buruk, wah laku itu. Laku ya. Jadi koran bisa laku kalau beritanya buruk. Karena banyak sekali para artis ketika justru berbuat buruk jadi trending. Banyak mengendorse, oh buat baik, nggak ada yang mengendorse ya. Itulah keduniawian ya. Lanjutannya, berikutnya sekarang adegan ke-10. Ya. Tadi ada ke-9. 9 ya. Ada ke-10 sekarang. Adegan ke-10 ada di ayat 31. Maaf ya, tadi saya menoleh karena jam dinding ada di sebelah kanan saya jam dindingnya. Ada ke-10 ada di ayat 31 adegannya. Seru ya. Ini ngomong masih adegannya masih mau saya mulai. Sebelum ini silakan yang mau camilan, seruput kopi, silakan seruput ya. Mumpung belum mulai membahas adegan ke-10 ini. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Falamma, maka ketika sami'at, ketika wanita itu dia mendengar bimakrihinna, mendengar apa makarnya mereka. Ya, arti dalam bahasa Indonesia namanya cercaan mereka. Siapa? Jadi para wanita itu akhirnya. Jadi para wanita yang memviralkan kemana-mana itu, maka semua wanita jadi ngomongin tentang Zulaikha, ya, tentang si istri raja itu. Maka ketika si raja mendengar tentang cercaan dari wanita itu, arsalat ilaihinna, maka si Zulaikha, istri raja itu arsalat mengirim dalam kurung undangan ilaihinna kepada mereka. Ya, kepada mereka. Wa'tadat lahunna, dan dia Al-Aziz menyediakan lahuna untuk mereka muttakaan. Ada kan muttaqiina, muttakaan. Tempat duduk yang nyaman namanya muttakaan.
Wa atat pulau, dan dia mendatangkan memberikan pulau wakirin untuk tiap-tiap masing-masing mereka, selalu mereka, minum dari mereka, sikinan, yakni pisau untuk memotong jamuan. Entah menunya apa, harus pakai pisau pokoknya ya. Itu. Jadi apa? Ketika si Zulaikha itu mendengar bahwa nama dia sering jadi bahan gosip di layar TV, ibaratnya ya, sering jadi bahan gosip di berbagai channel YouTube, ibarat itu ya, sering jadi gosip di berbagai apa ya, netizen itu, jadi kupingnya nggak kuat ini akhirnya si Zulaikha. Netizen usil melulu ini ya. Siapa oknum netizennya? Ya 5 wanita itu. Nah, silakan PR. 5 wanita itu semuanya para istri. Istri ini anggota kerajaan semuanya, orang dalam ini. PR ya. Silakan dicari istrinya siapa saja Kak. 5 istri ini yang memviralkan berita aib itu. Karena ini ya jadi oknumnya masalahnya ya, jadi viral gara-gara 5 orang ini. Ya, tentunya kan kalau zaman sekarang kena pasal berlapis. Pasal pencemaran nama baik, kena pasal apa ya, perbuatan nggak menyenangkan ya, kena undang-undang apa IT ini ya, ITE ya ibaratnya ya. Ini kena pasal berlapis 5 wanita itu kalau zaman sekarang hidupnya itu. Ya. Karena apa? Balas ini si Zulaikha kirim undangan, diundang para jamuan makan seluruh wanita di Madinah itu, dan termasuk juga si 5 orang itu yang viral diundang. Nah ya, jadi ngirim undangan kepada mereka. Arsalat ilaihinna, ngirim undangan kepada mereka. Ini yang inti di sini, intinya adegannya. Mengirim undangan kepada mereka. Ini inti adegan. Berikutnya, adegan wanita namanya Zulaikha mengirim undangan mereka dengan niatan ingin mengenalkan Yusuf sebetulnya. Ya, jadi di hadapan mereka. Jadi adegan wanita itu mengundang mereka, apa niatannya? Ingin mengenalkan Yusuf. Ya, jadi mereka itu belum pernah lihat Yusuf masalahnya. Nah, karena belum pernah lihat, kan mereka bilang bahwa memviralkan berita, masa istri raja itu suka sama budak, kan nggak level, nggak pantas. Budak kan pasti buruk. Ya. Jadi memang mereka tuh belum pernah melihat langsung ketampanan Yusuf, ya, belum pernah langsung melihat ketampanan Yusuf, belum pernah langsung. Makanya gosip mereka tentang wanita itu selalu bernada sindiran yang menjatuhkan harga diri wanita itu. Ya. Jadi mereka nggak tahu Yusuf sih sebetulnya. Coba kalau tahu Yusuf nggak seperti itu, pasti memaklumi kalau maaf ya, kalau si Zulaikha itu terpikat, ya senang, memaklumi karena 5 orang wanita belum pernah lihat Yusuf. Ya. Akhirnya apa? Bahwa mereka itu namanya budak, ya pasti orangnya segitu maaf ya, apa face-nya itu ya nggak jelek-jelek amat, nggak amat-amat jelek, ya nggak jelek-jelek amat, nggak amat-amat jelek, ya segitu, bukan segini, ya. Itu. Jadi niatnya wanita itu mengundang para wanita yang lain untuk mengenalkan Yusuf. Yang mereka anggap tidak pantas bagi seorang istri raja tergila-gila kepada budak. Nggak pantas itu. Ini menurut mereka loh ya, menurut 5 orang itu. Yang pasti menanggapan mereka, penampilan orang budak itu tidak menarik. Oh, berarti ya ini adegan tersembunyi di sini. Apa? Ketampanan Yusuf itulah merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi mereka. Alias mereka belum sadar bahwa undangan itu nantinya bermuatan memamerkan tampannya Yusuf di hadapan mereka. Ya, mereka belum pernah lihat Yusuf sih. Coba kalau lihat, oh langsung pingsan, ya. Langsung kelepek-kelepek ini, kelepek-kelepek langsung ini ya. Karena orang kalau terlalu ngefan kepada public figurnya, itu melihat saja bisa pingsan loh ya. Apalagi jumpa fan, wah salaman pakai tangan, langsung pingsan itu. Ya. Jadi 5 orang wanita itu memviralkan dan mengejek-ngejek Zulaikha ya karena belum tahu tampannya Yusuf, belum pernah lihat. Oh berarti tampannya Yusuf
merupakan sesuatu yang tersembunyi bagi mereka. Karena belum pernah lihat secara langsung, secara live. Kenapa nggak bisa melihat secara live? Ya karena ada gangguan wifi di home. Nah, ya, kita buka lagi nih. Ini biar Telkom merasa ini ya, akselerasi diri ini. Biar merasa ini segera diperbaiki itu. Berikutnya, maka Allah. Nah, ini maka Allah menampakkan sesuatu tersembunyi berwujud apa? Niatan wanita itu untuk memamerkan Yusuf oleh Allah akan ditampakkan secara nyata di hadapan mereka. Berupa apa? Berupa adegan Yusuf berjalan di depan mereka agar mudah terlihat. Mana bukti ayatnya? Yusuf ayat 31. Wakolat, ini kalau berkata taknya sukun. Wakolat. Siapa yang berkata? Zulaikho. Membaca Zulaikho. Ya. Karena dibaca wasol, wakolati. Kalau berkata wakolat, taknya sukun. Dan dia berkata, wa Yusuf, ukhruj alaihinna. Keluarlah kamu. Keluarlah kamu menuju mereka. Alaihinna kan atas mereka. Menuju mereka. Keluarlah kamu. Jadi Yusuf pada suatu ruangan, Yusuf kan budak ya, disuruh ngapa-ngapain ya nurut, namanya budak harus nurut. Dan nggak tahu, maaf ya, Yusuf nggak sadar kalau sudah dikerjai. Yusuf nggak sadar kalau sebagai objek untuk jadikan pajangan, nggak sadar Yusuf itu. Keluarlah. Kan sebagai pelayan ya, Yusuf. Keluarlah, karena melayani masalahnya. Wa Yusuf, ukhruj alaihinna. Keluarlah kamu, nemui mereka. Nah, itu. Jadi, kenapa Pak Zulaikho Yusuf keluar supaya mudah terlihat. Jadi kasarnya pengen memamerkan tampannya Yusuf di hadapan para wanita itu. Karena tampan Yusuf masih tersembunyi bagi mereka. Karena belum pernah lihat, berarti masih tersembunyi. Nah, sekarang Allah tampakkan dengan jelas secara nyata berupa adegan berjalannya Yusuf di hadapan mereka langsung. Langsung ini live ini ya. Yusuf secara live langsung buat mereka ini. Bukan siaran ulang ini Yusufnya, secara live langsung ya. Nah, ini Yusuf sekarang, Nabi Yusuf ini melihat kita ini ya. Kita sedang ngomongin beliau ini ya. Jadi orang udah meninggal bisa ngelihat kita masalahnya. Nabi Yusuf sedang melihat kita ini. Kita sedang bicarakan beliau. Lanjutannya. Ini arti lengkapnya ayat 31. Wa atat kul, maaf ya karena kecil ya, saya baca artinya langsung aja karena artinya kecil. Wa atat kulla, dan diberikannya kepada mereka masing-masing sikinan, sebuah pisau untuk memotong jamuan. Wa qalat, dan berkatalah dia si Zulaikho kepada Yusuf, ukhruj alaihinna. Keluarlah kamu, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Falamma ra'ainahu, maka tatkala wanita itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka terkagum kepada keelokannya itu. Nah, ibaratnya ngelihat itu sampai bengong, sampai gitu ya, sampai bengong ya, kayak Urmila, maaf ya, yang merasa lihat sinetron India, Urmila, kayak Urmila ketika bengong, gitu ya. Jadi bulat semua, mulutnya bulat, matanya bulat kayak Urmila. Lanjutannya, ini satu Urmila kalah dari istri saya ini, saya ngeliat sinetron India yang tahu Urmila, lihat kopi. Lanjutannya berikutnya, jadi ketika melihatnya, jadi bengong, kagum ya, sampai bengongnya itu mereka nggak sadar, mereka ini apa? Kalau berkata wakot tokna aidiyahunna, kalau berkata loh ya, dan mereka memotong-motong tangan mereka. Nah, ini dan terjemahan Indonesia bukan tangan tapi jari tangan. Kalau tangan kan sampai lengan kan ya, memotong tangan. Jari karena entah sedang mengiris apa, sedang memotong apa itu pisau sampai melewati jarinya. Entah daging yang dia pegang diiris-iris sampai dagingnya habis kena jarinya. Entah ke sana mungkin pengertiannya. Pokoknya kena jari pokoknya. Jadi melukai jari tangan mereka. Sambil berkata komentar ya, komentar dengan bengongnya itu komentar. Apa komentarnya? Hasalillahi, maha sempurna Allah, mahada,
Ma, ayo yang merasa tingkatan imarat paket 1, 2, 3 tahu ini. Ma artinya tidaklah, karena cirinya ada ilah. Ada ilah setelah itu. Ma ada. Tidaklah ini, kalau berkata. Tidaklah ini seorang manusia, basaron. In hada. Ini adalah melainkan malakun karimun. Malaikat yang mulia. Jadi seakan-akan, menurut mereka loh ya, tampannya Yusuf kayak tampannya malaikat. Ini saya batin. Ini kayak mereka pernah lihat malaikat aja ya, bisa bandingkan. Kok bisa komentar, wah ini bukan manusia ini malaikat ini. Kayak malaikat tampannya. Dalam hati saya loh ya, Kak pernah lihat malaikat aja bisa bandingkan kayak malaikat. Nah ya, malakun karim. Jadi saking bengongnya itu, ya mereka terkesima, terpesona, bengongnya itu, sampai nggak sadar kalau melukai itu. Nah ini kutipan ayat 31. Apa itu saja yang tersembunyi? Bahwa tampannya Yusuf tersembunyi bagi mereka? Enggak itu saja. Bahkan sesuatu yang tersembunyi berwujud perasaan marah yang terpendam di hati Zulaikha itu. Dikarenakan dirinya merasa terhina jika dijadikan objek bahan rumpian di TV. Rumpi no secret. Jadi bahan berita ibarat selebritis, jadi berita utama. Aib keluarganya, jadi berita utama. Aib istananya itu. Jadi merasa dipojokkan terus oleh berita itu. Ini jadi merasa marah. Karena namanya tiap minggu di stasiun TV ada terus dibahas ya. Aibnya keluarga diobral di mana-mana oleh TV ya. Maka Allah akan menampakkannya juga secara nyata perasaan marahnya itu ya di hadapan mereka. Berwujud apa? Ucapan, ngata-ngatain. Ucapan dari Zulaikha bermaksud pelampiasan membalas cercaan mereka selama ini kepadanya. Balas. Apa ucapannya? Ini kasar ini. Fadalikunna. Qolat dia berkata. Siapa kalau sini Zulaikha? Berkata pada siapa? Kepada 5 orang itu. 5 orang yang nyabarkan viral itu. Fadalikunna. Aladilumtumnani fihi. Ini kasar ini. Oh, dalam bahasa kita kasar ini. Fadalikunna. Saya buka terjemahan lengkapnya pada tampilan berikutnya. Jadi pelampiasan marah yang dia pendam selama ini, karena di mana-mana dijelek-jelekan, diviralkan. Ibarat koran di Mesir itu berita utama tentang Zulaikha, tentang aibnya itu. Jadi apa ya? Headline terus ini ya. Berita utama. Netizen berkali-kali nonstop itu. Antar WA grup, wah selalu bahas itu. Nah ya, jadi nggak bisa dihapus. Kenapa? Segala sesuatu kalau kita upload ke media itu susah dihapusnya. Sudah, maka hati-hati ya, jangan menghapus hal sifatnya aib-aib, susah dihapus ya. Meskipun perkara sudah selesai, tapi tahun depan bisa dibuka filenya rekamannya itu, nggak bisa dihapus ya. Hati-hati, jangan gampang nguap yang aib-aib ya. Berikutnya ayat 32 ini ucapannya kasar cercaannya dari Zulaikha kepada para wanita Madinah itu. Fadalikunna. Apa artinya? Itulah dia. Fadalikunna alladhi. Itulah dia orang yang kamu cela aku. Karena tertarik kepadanya. Sungguhnya aku telah menggoda dia. Untuk menundukkannya. Dirinya kepadaku. Tetapi dia menolak. Fastamsa'o, dia menolak. Dan sungguhnya fala in lam yaf'al, dan sungguhnya dia jika tidak mentaati apa yang diperintahkan kepadanya, misalnya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Jadi gini kasarnya, woi para wanita, kamu kan nuduh aku, nuduh aku bahwa aku itu ibarat itu tergoda ataupun terpikat oleh Yusuf itu ya. Ya karena memang benar. Karena aku sendiri nggak kuat melihat tampannya Yusuf. Nah, buktinya kalian ya jari kalian luka kan. Ya. Kalau saya juga nggak kuat sampai bengong seperti itu. Saya masih kuat nggak sampai bengong. Nah, itu aja kasarnya. Jadi membela diri Zulaikha ibarat ini saya improve ceritanya ya. Saya tambahin biar dramatis ini, biar nggak ngantuk ya. Zulaikha bilang ini. Ya,
Kalian sampai terluka, jari kalian lihat Yusuf sampai bengong kalian itu. Aku nggak sampai bengong. Ya. Jadi coba kalian jadi seperti aku. Pasti kalian tergoda juga oleh Yusuf. Kalau Yusuf nggak goda, aku yang terpikat, aku yang mengejar, aku yang demen, bukan Yusuf. Sama dengan kalian yang demen. Jadi mencerca habis-habisan itu ya. Jadi ibarat infotainment itu, wah, ibarat berita itu saling tampil menampil beritanya ya. Masing-masing punya kuasa hukum ya. 5 wanita bawa pengacaranya. Zulaikha bawa pengacaranya. Beradu argumen akhirnya ya. Saling mencerca sana sini. Kita penonton jadi diem aja ya. Lanjutannya adegan ke-11 sekarang. Ustadz udah malam ini 25 watt ya. Makanya biar enggak 5 watt, kopinya diseruput lagi ya. Kopinya jangan lupa. Adegan ke-11 ya. Ini kita ini syuting ini ya. Ini kejar tayang ini masalahnya ya. Ini kejar tayang ini. Adegan ke-11 ada di mana? Ayat 35. Saya buka ya ayatnya. Summa badalahu min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hinin. Summa kemudian badalahum, kalau berkata ya telah tampak bagi mereka, timbul pikiran pada mereka min ba'di ma ra'au, dari sudah mereka melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf. Ya. Jadi bahwa mereka harus la yasjununnahu, harus sungguh-sungguh benar-benar memenjarakannya hatta hinin, sehingga atau sampai waktu tentukan. Jadi gini, siapa hum di sini? Mereka. Sama mereka di sini 5 orang wanita tadi itu. Jadi setelah perjamuan selesai, bubar selesai ya, ibaratnya semua undangan udah pergi. Nah, 5 ini, para ini karena mereka sudah terbengong melihat tamu Yusuf, maka terpikat ingin goda Yusuf juga akhirnya. 5 orang ini. Ibaratnya Yusuf 1 lawan 5 ibaratnya ya. 5 orang ini ibaratnya tawuran ya. Menggeruduk Yusuf ibaratnya. Nah, maksa Yusuf untuk meladeni maunya mereka. Kalau nggak mau, akan diancam dengan penjara. Ternyata Yusuf nggak mau. Ya, karena nggak mau maka harus dipenjara. Jadi ngancam, Yusuf mau nggak melayani kami? Kalau nggak mau, penjara. Yusuf nggak mau. Nah, kenapa? Ya dengan resiko dipenjara akhirnya. Jadi mereka berusaha memenjarakan Yusuf, ya dikarenakan Yusuf nggak mau. Ya berarti dari pihak yang benar. Ya Yusuf nggak mau buat buruk, berarti jadi masih jadi orang benar, bukan orang buruk. Maka dikatakan al-ayati, tanda-tanda bahwa Yusuf itu benar. Terus digoda nggak mau, berarti orangnya benar. Cuma Yusuf digoda mau, Yusuf kategori orangnya buruk. Buruk berarti orangnya pelin-pelan, gampang tergoda. Buruk berarti. Nah ini. Nah, karena Yusuf pihak yang benar, sedangkan mereka 5 wanita itu pihak yang salah, tapi karena itu para istri-istri bangsawan kerajaan, ibaratnya ya, anggota dalam kerajaan, maka tetap punya kuasa untuk menyuruh budaknya masuk penjara. Akhirnya mereka ada niatan memenjarakan Yusuf. Ini kata kuncinya. Layas jununnahu. Sungguh mereka benar-benar memenjarakan. Adegan para wanita yang diundang istri raja itu menggoda Yusuf sambil mengancamnya. Yakni jika Yusuf tidak bersedia nuruti hawa nafsu mereka, Yusuf akan dipenjara. Ternyata Yusuf memilih penjara lebih baik daripada nuruti maunya 5 perempuan itu. Ya, itu dasarnya. Ya, lebih baik di penjara daripada bermaksiat, sehingga mereka gagal total untuk memperdayai Yusuf. Ini Yusuf milih mana? Yusuf milih mana kamu? Nuruti kami atau penjara? Yusuf bilang, aku lebih baik di penjara. Oh, berarti tidak semua penjara itu orangnya buruk loh ya. Ada yang baik ini. Ya. Ini memang benar ya, maaf ya. Ini ada ungkapan seperti ini, maaf ya barangkali saya salah. Orang jujur itu tidak panjang umur.
orang jujur tidak panjang umur. Itu benar kenyataannya itu. Misalnya, maaf ya, kita menjabat suatu kedudukan. Kita sebagai pejabat yang jujur, sedangkan teman kita sekitarnya itu buruk semua. Karena kita sendirian, wah ditawur kita itu. Diajak mengikuti sistem yang salah, diajak untuk curang, diajak untuk manipulasi data, diajak untuk korupsi, diajak untuk berkhianat. Nah, karena kita nggak mau, kita jujur, wah kita dimusuhi, banyak musuhnya. Agar apa? Karena kita menjadi penghalang mereka, kita dijebak akhirnya. Mereka berkejadian, kita terjebak. Supaya kena kasus, ya, supaya dilengser, supaya dinonaktifkan. Ya. Karena jadi penghalang bagi orang-orang buruk di dalam sistem itu. Berarti orang jujur dalam jabatan tidak panjang umur, banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Yang kedua, dalam yang hidup, orang kalau jujur imannya, itu meninggal duluan. Meninggal duluan. Makanya kata Rasul, orang yang alim soleh, Allah ambil satu demi satu. Hingga di akhir zaman yang terjadi adalah orang imannya seperti ampas gandum atau kurma. Nggak mutu imannya, nggak jujur syahadatnya, nggak jujur keyakinannya. Maka matinya belakangan. Oh berarti barang siapa matinya semakin giliran paling belakang, jadi kategori semakin seburuk-buruknya manusia. Barang siapa meninggalnya duluan, kalau beriman loh ya, dinamakan almarhum. Apa almarhum? Disayangi oleh Allah. Karena imannya jujur, makanya disayangi, diselamatkan dari buruknya duniawi ini. Orang jujur tidak panjang umur. Sama di sini, Yusuf jujur. Yusuf jujur. Nggak mau diajak berkhianat, nggak mau diajak maksiat. Yusuf jujur, makanya nggak panjang umur menjadi budak atau menjadi karyawan di sini itu apa? Di penjara, dijebak kasarnya dengan suatu fitnah supaya di penjara. Yusuf jujur, orang jujur nggak panjang umur. Lanjutannya. Tapi jangan diakali, Ustadz kalau gitu kita nggak usah jujur aja. Oh jangan. Bukan gitu pengertiannya. Jangan pakai terbalik. Kalau gitu kita tuh curang aja, nggak usah jujur. Oh, salah malah dosa malah. Maksudnya banggalah jadilah jujur apa? Jujur itu langka ya. Jujur itu orangnya langka. Karena langka mahal harganya. Ya zaman sekarang nyari jujur susah. Makanya jadi barang langka mahal harganya. Ya. Lanjutannya, dan demi menjaga nama baik mereka sebagai kalangan bangsawan yang syarat akan kehormatan, maka mereka menyebarkan berita. Jadi mereka buat apa ya? Buat tipu daya di istana itu. Jadi membuat apa namanya ya? Jadi suatu berita yang rekayasa, buat rekayasa, menyebarkan berita hoax ya. Mutar balikan fakta. Dia bilang, Yusuf lah yang goda kami. Yusuf mentang-mentang tampan. Kenapa? Dengan modal ketampannya itu, ketika ada jamuan para wanita di sana di undang Zulaikha, Yusuf akhirnya apa? Oh, pamer diri depan kami. Ya. Jadi pura-pura keluar kamar depan kami supaya kami terpikat. Yusuf lah yang duluan cari gara-gara. Gitu beritanya intinya. Jadi mereka menyebarkan berita hoax supaya menjadi sebab, jadi alasan Yusuf lah di penjara. Mereka bilang Yusuf lah yang bersalah, telah tergila-gila menggoda si raja dan juga menggoda mereka. Ini, jadi mereka membuat rekayasa. Pokoknya Yusuf dijebak lah pokoknya, dijebak dengan suatu keadaan supaya menjadi salah. Ini resikonya ya. Jadi orang jujur itu wah banyak musuhnya, selalu dijebak ini. Hati-hati kita ya, jangan gampang tanda tangan. Siapa tahu itu jebakan ya. Hati-hati ini. Kalau ragu, ikhtiar, istiqoroh pada Allah tunjuk supaya menyelamatkan ya. Kalau ikut tanda tangan, dianggap terlibat, padahal nggak tahu apa-apa padahal ya. Hati-hati ini. Saran saya, jadi orang jujur hati-hati, banyak musuhnya masalahnya. Lanjutannya, maka niatan mereka memenjarakan Yusuf bermaksud nutupi rasa malu. Nah, rasa malu mereka sendiri karena gagal merayu Yusuf. Nah, nutupi rasa malu itulah merupakan suatu tersembunyi bagi siapa? Bagi kalangan pria.
dalam kerajaan tersebut. Jadi suami mereka nggak tahu bahwa para istri ketika ada perkumpulan komunitas kalangan jet set, sosialita istana ngumpul, ya ngumpul hanya khusus wanita, sedangkan salah satunya lagi adalah Yusuf di tengah-tengah itu. Dan orang itu semuanya terkesima, bengong melihat Yusuf itu. Nah, karena di ruang itu nggak ada laki-laki, berarti para suami mereka nggak tahu bahwa yang goda itu para istri sebetulnya. Nah, karena mumpung nggak tahu itulah mereka buat rekayasa adegan supaya Yusuf yang salah. Nah, demi nutupi rasa malu, ya, kalau ketahuan bahwa mereka yang menggoda loh ya, maka niat memenjarakan itu suatu tersembunyi bagi kalangan pria, kalangan suami mereka itu. Ya, biar mereka nggak curiga kepada istri masing-masing bahwa istri mereka lah sebetulnya yang demen, yang bernafsu, yang apa ya, yang merayu kepada Yusuf. Nah, nggak tahu para suami itu bahwa istrinya mereka itu buruk-buruk, nggak tahu. Karena terbukti Yusuf di penjara supaya jelas bahwa Yusuf yang salah. Maka Allah menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud ketidakjujuran para wanita itu. Gimana cara mengungkapkannya? Allah tampakkan secara nyata di hadapan semua orang. Bagaimana teknisnya Allah menampakkannya? Jadi pengakuan langsung dari para wanita tersebut. Ngaku sendiri nanti pada akhirnya. Bukan Yusuf yang nyuruh, bukan. Bukan. Tapi siapa yang nyuruh? Nah, ini kita buka tampilan berikutnya. Bentar ya, saya minum dulu ya. Biar nggak 5 watt. Ya, ini kopinya nggak ada mereknya loh ya, karena nggak ada yang mengendorse ya. Lanjutannya sekarang berikutnya. Dah, bentar ya. Dengan cara apa? Ya ini ternyata dengan cara melalui pertanyaan sang raja. Jadi interogasi. Jadi suatu rajanya manggil, ngambil seluruh wanita. Jadi Allah nanyai. Jadi si raja menanyai para itu tentang kenapa jari mereka terluka, kenapa. Jadi loh, raja kok tahu ya jadi terluka? Yusuf. Ya. Yusuf kok kapan ketemu raja? Belum ketemu. Yusuf masih di penjara. Nah, maaf ya, ini memang saya adegannya saya potong, nggak cerita detail urutannya, karena saya yang ngutip mengenai ayat tersembunyi dan terungkap loh ya, nggak secara beruntun detail. Singkat saja, singkatnya. Ketika Yusuf di penjara, secara bersamaan dalam penjara, ada 2 orang juga di penjara, maksudnya bersama dengan Yusuf, 3 orang akhirnya. Nah, 2 orang ini bermimpi, tidur bermimpi. Yusuf meramalkan mimpinya. Nah ya, nah karena ramalannya tepat, ibarat jitu, nah 2 orang ini bangga. Singkat cerita, 2 orang ini sudah bebas duluan dari penjara. Yusuf belum bebas. Belum bebas Yusuf. Nah, bebas penjara. Nah, suatu ketika raja mimpi. Raja mimpi. Nah, jadi sayembara. Barang siapa bisa menafsirkan mimpiku ini dengan tepat, ibaratnya, dan saya puas dengan jawabannya itu, akan ada dia. Nah, terdengarlah sayembara itu dari 2 orang ini, ibaratnya. Salah satu mereka bilang kepada raja, "Wah raja, itu ada orang di penjara bisa nafsir mimpi itu tepat. Siapa namanya? Yusuf." Nah, jadi gini. Jadi akhirnya apa? Nah, akhirnya dipanggillah Yusuf. Singkat cerita, ibarat Yusuf mau bersedia menafsirkan mimpi raja, tapi dengan syarat. Yusuf nuntut keadilan. Ya, Yusuf tuh karena Yusuf nggak punya, maaf ya, sebagai budak nggak bisa bayar pengacara. Budak kan nggak punya materi. Bayar raja, saya nuntut keadilan. Saya nggak punya pengacara untuk membayar. Nuntut apa? Saya itu difitnah. Yang goda saya itu para wanita itu bukan saya sebetulnya. Apa buktinya Yusuf bahwa mereka itu yang terpesona?
Mereka ketika melihat saya tangannya terluka. Nah itu ada buktinya. Meskipun nggak ada layar CCTV di ruang itu, nggak ada CCTV, tapi tangan terluka itu pasti bekas itu ya. Baik Raja, meskipun nggak ada saksi videonya. Karena di forum itu semua tutup mulut masalahnya. Nggak ada baru cerita. Ya, karena ini hikmah sini ya. Allah takdirkan dengan luka tangan itu saksi kunci. Coba kalau nggak ada dengan luka tangan, maka Yusuf ketika protes bahwa dia difitnah susah membuktikan karena nggak ada saksi kunci. Kenapa? Karena dalam ruangan besar itu semuanya para wanita, semuanya kompak tutup mulut, nggak cerita kepada orang laki-laki masalahnya. Ini hikmahnya. Nggak ada CCTV, nggak ada bekas bekas telapak atau apalah, nggak ada. Kalau nggak ada luka loh ya. Nah, dengan adanya adegan luka jari itu saksi kunci bagi Yusuf bahwa Yusuf itu benar. Yusuf bilang, saya lihat sendiri ada luka. Kenapa? Raja ngumpul seluruh wanita istana itu. Coba tangannya, angkat tangannya ke atas gitu ya. Ini kayak guru TK ya. Tangan ke atas, ketahuan luka. Nih, Raja tanya, ayo kenapa luka ini tanganmu? Diinterogasi akhirnya. Kenapa jari mereka terluka? Jadi si Raja tanya, kenapa jari mereka luka? Tentang kegagalan mereka menggoda Yusuf. Akhirnya mereka mengakui, ya Tuan Raja, kami itu terpesona lihat Yusuf. Cakep sekali Yusuf itu ya. Sampai fotonya Yusuf saya pakai DP di WA. Saya pakai DP di WA saya itu. Berbulan-bulan nggak saya ganti-ganti itu. Apa fotonya Yusuf. Sampai saya jadi malu digosipin. Jadi simpanannya Yusuf. Akhirnya mereka mengakui bahwa mereka lah yang goda Yusuf. Begitu pula istri Raja Zulekho bilang, ya saya juga mengakui sebenarnya saya yang goda Yusuf. Yusuf itu benar. Nah, sejak itulah Yusuf bebas ya. Jadi Yusuf sudah nama baiknya sudah membaik lagi, tidak tercemar namanya. Jadi semua koran Mesir berita utama Yusuf tidak bersalah gitu kira ya. Ini supaya cerita jadi seru ini, supaya kita jadi baper nih ceritanya ini ya. Lanjutannya ini seru ini. Pokoknya ngungkap ayat tersembunyi, tampak itu seru ayatnya, seru. Agar kita tahu tentang kisah Yusuf nggak sekedar tahu biasa, tapi lebih mendalam lagi tentang isyarat ayatnya itu. Kenapa tersembunyi, kenapa terungkap. Lanjutannya, ini adegannya. Si Raja menanyai. Pola kan fiil untuk kata kerja laki-laki kan ya. Makanya kayak pola, karena Al-Aziz yang berkata Raja. Ma khotbukunna. Bagaimana keadaanmu? Itrawadatuna Yusuf an nafsihi. Ketika kamu, para wanita, goda Yusuf untuk menundukkan dirinya padamu, qulna hasalillahi. Mereka ngaku akhirnya. Kenapa? Kalau nggak ngaku kan nggak bisa ada buktinya tangan luka kok. Ada buktinya masalahnya. Jadi mereka bilang, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui suatu keburukan dari Yusuf. Alias Yusuf nggak buruk, Yusuf nggak salah, kamilah yang salah. Nah, sekarang jelaslah kebenaran, itu kata Al-Aziz. Akulah yang menggodanya untuk mendudukkan dirinya. Aneh ini, ana rawadatuhu. Ana rawatuhu an nafsi. Benar mana sodikin. Yusuf orangnya itu sodikin, sodik jujur, benar orangnya itu. Jadi maka kelah. Jadi selesailah nama Yusuf jadi membaik lagi. Jadi tidak terfitnah lagi. Ini diungkap oleh Allah dengan pengakuan sendiri para wanita itu karena mereka nggak berkutik karena ada saksi kunci berupa jari-jari mereka terluka. Sekarang adegan terakhir ini terakhir. Kalau udah banyak 5 watt ya, bahkan ada yang 1 watt ini ya. Ini adegan terakhir malam ini ya, terakhir ini. Adegan ke-12 ayat 58. Wajah ikhwatu Yusuf pada qalu alaihi fa'arafuhum wa hum lahu munkiruna. Saya baca berkata, wajah ikhwatu Yusuf dan saudara-saudara Yusuf datang. Datang mana? Dalam kurung ke Mesir maksudnya. Kenapa ke Mesir? Nah, biar kita nggak membayangkan
tidak halu ya, biar nggak halu tentang kisah ini, saya baca singkat. Ketika Yusuf itu, ini singkat cerita ya, langsung aja ya. Yusuf diangkat jadi seperti menteri ya, jadi pejabat istana waktu itu. Singkat saja ya. Nah, kenapa diangkat? Gimana seleksinya? Gimana fit propertiesnya dan sebagainya ya. Kita nggak bicara itu ya. Gimana seleksinya? Pokoknya diangkat lah, selesai singkat. Nah, secara bersamaan di Yerusalem itu masa paceklik ya. Masa paceklik ya. Akhirnya banyak orang-orang Yerusalem itu eksodus, mengungsi ke Mesir. Karena Mesir negeri makmur waktu itu, mengungsi. Termasuk keluarganya ini, keluarganya Yusuf, yakni saudaranya, ya, saudaranya mengungsi ke Mesir. Nah, untuk apa? Minta sumbangan, minta bantuan logistik, gitu kasarnya ya. Nah, fadakhaluhu alaihi, maka mereka masuk menemui Yusuf ke ruangannya itu. Nah, ketika mereka masuk ke ruang Yusuf, tanpa mereka sadari, Yusuf kenal, oh itu saudara saya itu. Yusuf kenal, fa'arofahum, maka Yusuf mengenal mereka. Wahum, sedangkan mereka, kalau urutannya ya, wahum munkiruna lahu. Sedangkan mereka apa? Munkirun nakiro. Apa nakiro? Asing. Munkiruna merasa sebagai orang asing bagi Yusuf. Maksudnya kepada Yusuf, padanya. Jadi, apa munkirun? Dari kata nakiro. Apa nakiro? Asing. Jadi di satu sisi ya saudara Yusuf ketika masuk ruangannya Yusuf itu mereka anggap Yusuf itu seorang bangsawan, seorang pejabat, bukan Yusuf pokoknya orang lain. Nah Yusuf tahu itu saudara saya itu. Yusuf diem aja, nggak menyapa, diem saja, nggak menyapa. Kenapa Yusuf nggak dikenal mereka? Ya karena kostumnya bangsawan itu pakai mahkota. Terus pakai apa lagi? Pakai masker karena pandemi loh ya. Justru pakai masker sih susah dikenal. Nggak buka masker sih Yusuf, susah dikenal. Coba buka masker, tahu senyumnya. Jadi waktu itu Yusuf pakai masker barangkali ya, susah dikenal ini. Maskernya berlapis lagi, kacamata hitam lagi. Susah nih, siapa dia ya? Jadi mereka nggak kenal Yusuf. Karena begitu rapatnya kostumnya itu, pakai masker lagi. Lanjutannya ya. Nah, adegan masuknya saudara-saudara Yusuf ke ruangannya itu untuk kepentingan minta bantuan sedekah berupa gandum. Jadi mereka bawa tas, ya, bawa tas, bawa tas karung dari Yerusalem, entah berupa apa yang bisa dipakai untuk membayar. Ibaratnya itu apa ya, istana membuka pasar murah gitu kasarnya. Jadi gandum sana Mesir itu dijual murah. Nah, beli semampu-mampunya. Misalnya belinya hanya 1 dirham, maka Yusuf dikali 10 kali lipat gitu maksudnya. Jadi bukan minta pengertian ngemis tangan kosong, tapi bawa. Jadi ada tukar tambah maksudnya, tukar tambah gitu. Jadi mereka itu dalam tas karung kantongnya mereka orang-orang dari Yerusalem ke Mesir itu bawa sesuatu, entah barang bekas apa pokoknya yang bisa dipakai untuk beli gandum dari istana itu. Yang memang waktu itu Yusuf menjadi seorang petinggi kerajaan dengan pakai mahkota, makanya nggak bisa dikenal. Udah pakai mahkota, kacamata hitam, pakai masker lagi. Ya, susah kenalnya, susah. Diem lagi nggak menyapa ya. Lanjutannya. Ayo ya 5 menit, 5 watt, seruput lagi ya. Santai aja ngajinya, nggak usah tegang. Ya, santai aja. Kita nggak sedang di masjid ini ya. Santai aja. Nah, jadi karena kostum Yusuf seperti itu, wajah Yusuf tersamarkan oleh mahkota yang dipakainya. Nah, tersamarkan itulah merupakan sesuatu tersembunyi bagi mereka. Akibatnya mereka nggak bisa mengenal Yusuf, nggak bisa kenal ya, tersembunyi. Ini tiap adegan ini ada saling tersembunyi, tampak tersembunyi gitu ya. Terpasang ayatnya. Jadi Yusuf mengenal mereka, tapi diam saja. Oh berarti sikap diamnya adalah tersembunyi bagi saudara Yusuf, ya karena
Yusuf nggak mendahului diri, mengenalkan diri. Ya, tersembunyi itu akhirnya. Lanjutannya. Maka Allah akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi berwujud apa? Wajahnya Yusuf. Oleh Allah akan ditampakkan secara nyata di hadapan mereka. Kapan? Jadi nanti melalui ucapan Yusuf yang Yusuf mengingatkan kembali perbuatan jahatnya mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Jadi ketika mereka sibuk masukkan gandum ke karung itu ibaratnya ya, Yusuf iseng-iseng tanya. Yusuf kan masih kostumnya mahkota ya. Ini bahasa saya ini. Saudara-saudara sekalian, apa kalian pernah nggak pengalaman berbuat buruk pada seseorang? Maksudnya apa? Paduka aja ya. Ya coba diingat, pernah nggak berburuk pada seorang yang kalian lempar ke dalam sumur? Pernah nggak? Mereka kaget itu. Duh, kok tahu tentang sumur ya? Jadi kaget itu. Sama dengan kagetnya saya. Duh, kok tahu tentang sumur ya? Jadi kaget juga saya itu ya. Nah, padahal ya ini. Jadi mereka jadi kaget. Duh, siapa orang ini ya? Kok tiba-tiba tanya to the point ini? Masalah sumur-sumur segala. Siapa ini ya? Jadi penasaran, jadi kepo nih. Ya. Jadi Yusuf kembali tentang perbuatan jahatnya mereka di masa lalu. Ditanya, pernah nggak kalian ini pernah berbuat buruk pada seseorang? Yang orang itu kalian buang dalam sumur. Pernah nggak? Yusuf to the point. Yusuf bilang sumur to the point. Pernah nggak? Maka menjadi kagetlah mereka. Kaget. Hah? Gitu ya. Sampai bengong. Ah, kaget gitu. Jadi kagetlah mereka atas ucapannya. Karena menurut mereka tidak ada seorang pun yang tahu menyaksikan perbuatan mereka ketika melempar Yusuf ke dasar sumur. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi ternyata sekarang di hadapan mereka ada seseorang yang mengungkap kembali kejadian buruk masa lalu. Tahu betul kronologinya. Mereka jadi heran. Siapa orang ini ya? Kok tiba-tiba mengungkap masa lalu? Nah, ini jadi heran akhirnya. Jadi tanda tanya. Nah, ini penasaran mereka. Nah, karena penasaran, langsung mereka tanya akhirnya. Langsung berani tanya mereka. Karena penasaran ya, karena kepo mereka. Siapa ini ya? Kok tahu tentang sumur? Siapa orang ini? Jadi mereka tanya akhirnya. Nah, pertanyaannya pada tampilan berikutnya. Qalu, mereka berkata, A'innaka anta Yusuf? Maka menjadi penasaranlah mereka. Siapa gerangan orang yang di hadapan mereka itu? Lantas mereka mencoba menanyainya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? A'innaka anta Yusuf? Olah, Yusuf jawab, ana Yusuf. Ya, aku Yusuf. Ya, akulah Yusuf. Itu ya, titik. Saya nggak bahas baris kedua. Ini aja intinya. Jadi, ainaka anta Yusuf? Ya, aku Yusuf. Ya, aku Yusuf. Jadi kaget mereka. Mereka berkata tanya ini, ainnaka, kalau berkata, apakah? Inna sesungguhnya, itu kamu. Apakah sungguhnya kamu? La anta, sungguhkah kamu? Yusufu. Kalau berkata ya, apakah sesungguhnya kamu? Sungguhkah kamu itu Yusuf? Tanda tanya ini. Makanya karena kalimat tanya, kalau kita sebagai seorang qori ketika baca ini, itu tidak semua lagu bisa dipakai kalimat tanya loh ya. Ini silakan tanya ahli qiraat ini. Jadi tidak semua lagu yang tingkat tinggi, saya nggak tahu bayati apa atau nahawan apa, ros apa, jihar apa, istilahnya nggak tahu karena saya tidak ahli qiraat, tapi saya tanya ahlinya bahwa tidak semua lagu bisa diterapkan dengan kalimat tanya, nggak semuanya. Sama kita ketika membaca murotal itu kata tanya ini tinggi. Qalu ainnaka la anta Yusuf. Jangan la anta Yusuf. Jangan rendah. La anta Yusuf. Jangan gitu. Tapi tinggi. La anta Yusuf. Jadi berita itu tinggi. Karena ainnaka la anta Yusuf tinggi. Yusuf tinggi. Jangan Yusuf gitu ya. Jangan rendah. Ini kalau Mbak Juga mengikuti alur ceritanya. Biar intonasi kayak dramatis ketika membacanya. Ola ana Yusuf ya. Akulah Yusuf.
Nah, jadi mereka tanya langsung to the point. Apa kamu Yusuf? Gitu. Nah, to the point. Ya, aku Yusuf. Aku Yusuf. Langsung buka mahkotanya, dibuka maskernya, senyum. Ya, aku Yusuf. Gitu akhirnya. Tadi kan nggak kelihatan Yusuf itu. Karena kostum seperti itu, kostumnya pakai mahkota yang ribet lah, nggak kelihatan wajahnya. Apalagi maskeran Yusuf karena takut masa pandemi ya. Ya, Yusuf bilang dibuka maskernya. Iya, aku Yusuf. Langsung selfie akhirnya ya. Lanjutannya, tepatnya isyarat ayat 8990. Nih, mereka Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan ini sebelum Yusuf ngaku loh ya, ini adegannya, urutannya. Yusuf tanya dulu ini, wahai saudara sekalian, saudara nggak panggil saudaraku tapi saudara sekalian umum. Wahai saudara kalian, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Ketika kamu tidak mengetahui agar bertemu itu, mereka berkata, apa kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf jawab, ya, akulah Yusuf. Ini saudaraku, ya ini Bunyamin nunjuk. Ini saudaraku. Ya, ya. Jadi, ya aku Yusuf. Nah, jadi ini Allah ungkap akhirnya. Jadi tentang sikap diamnya Yusuf, Allah ungkap dengan cara Yusuf mengaku sendiri. Ya, akulah Yusuf. Jadi Allah gerakkan hatinya Yusuf supaya Yusuf menginterogasi langsung tentang perbuatan mereka dulunya yang jelek-jelek itu. Supaya mereka balik bertanya, apakah kamu itu Yusuf? Gitu. Nah, salih Yusuf bertanya tentang jeleknya mereka, mereka balik bertanya, apakah kamu itu Yusuf? Karena menurut kami hanya Yusuflah saksi kunci tentang perbuatan kami dulunya itu. Yusuf bilang, ya aku Yusuf. Nah, Yusuf nggak cerita gimana cara keluar sumurnya, itu panjang lebar nanti. Nah, sekarang kita bahas mengenai Hamzah yang di ayat tadi itu. Ini saya kutip dari kajian tema itu juga ya, tapi file yang lain. Hamzah di Al-Quran sifatnya sebagai huruf penempatan derajat. Ada Hamzah di atas alif, ada Hamzah yang tidak pakai alif. Kalau di atas a'la lebih tinggi, kalau di bawah asfalu lebih rendah. Ya, ada Hamzah di atas alif, Hamzah di bawah tidak pakai alif. Kita buka ayatnya. Ketika saudara Yusuf bertanya, mereka berkata, a'innaka anta Yusuf. Tulisan a'innaka harusnya seperti ini. Lihat di bawah ya. Dalam bahasa Arab, pertemuan dua hamzah, ai, a'innaka, a artinya apakah? A artinya apakah? Inna sesungguhnya, ka itu kamu, a'innaka, apakah sesungguhnya kamu? Nah ini, tulisan inna seperti ini harusnya. Tapi di Al-Quran tidak. Tulisan inna, hamzanya tidak pakai alif. Ya. Tidak pakai alif. Ya. Seperti ini. A'innaka. Dalam bahasa Arab, pakai alif hamzanya. Hamzah di bawah alif. Kalau a apakah, hamzah di atas alif. Kalau inna, hamzah di bawah alif. Tapi di kisah Yusuf ini, oleh Allah, hamzanya tidak pakai alif. Jadi bahasa Quran, bahasa Arab beda. Beda apanya? Beda uslub. Apa uslub? Gaya bahasa. Ya. Memang sih Quran itu hurufnya huruf Arab, tapi susunan kosakata, susunan kalimat dari Quran itu tidak mengikuti kaidah bahasa Arab pada umumnya, punya gaya bahasa tersendiri, termasuk isyarat-isyarat penulisan hurufnya. Quran punya gaya bahasa tersendiri, kadang-kadang nggak mengikuti gaya bahasa Arab pada umumnya. Contoh di sini, a'innaka. Hamzanya di bawah, tidak pakai alif. Apa hikmahnya Hamzah tulisan inna nggak pakai alif? Kita buka catatan berikutnya. Arti aslinya a'innaka. Kalau mereka berkata, a'innaka, apakah sesungguhnya kamu? A'innaka, apakah sesungguhnya kamu? La anta Yusufu, sungguhkah atau benarkah kamu Yusuf? Ini arti aslinya. Sekarang arti bahasa tafsir bebasnya. Mereka berkata, kalau mereka berkata, a'innaka la anta Yusuf, apakah kamu ini benar-benar Yusuf?
Nih, ini perbandingan arti asli dengan arti bebas. Ini arti loh ya. Sekarang kita bahas mengenai hamzanya. Agar kita semakin terkesan tentang adegan Yusuf ini. Kenapa hamzanya dibawa? Supaya semakin mendalam kita kesannya. Tentang melihat film tentang Yusuf ini. Dia film loh ya. Lafaz qalu, pelakunya siapa qalu? Mereka berkata. Siapa mereka? 10 orang saudara Yusuf. 10 orang. Ya. Yang satu orang namanya Bunyamin. 10 orang. Bunyamin gak ikut berkata. Lafaz A artinya apakah? A apakah? Posisi Hamzah ditinggikan. Apa isyaratnya? Perasaan mereka sebagai sosok yang lebih dewasa. yakni merasa derajatnya lebih tua dibanding Yusuf. Ini satu hikmahnya. Jadi ketika mereka tanya, apakah kamu Yusuf? Nah, ini intonasi apakah itu bukan dengan cara hormat, cara sopan karena Yusuf pejabat tinggi, bukan gitu. Tapi merasa mentang-mentangnya akhirnya. Ya. Jadi intonasi kata-kata apakah itu ibaratnya ngomongnya atau bertanyanya itu enggak sopan, kasar. Langsung nunjuk-nunjuk, apa kamu Yusuf gitu langsung. Jadi mereka merasa sebagai Hamzah yang tinggi. Sedangkan Yusuf itu mereka anggap rendah karena adik ibaratnya. Karena mereka nggak suka ibaratnya. Memang zaman dulu mereka nggak suka pada Yusuf, nggak suka. Jadi intonasi kata-kata apakah itu sambil merasa wah, apakah kamu Yusuf? Gitu. Jadi Hamzah ditinggikan. Maaf ya, saya kata kamu karena niru ucapan mereka mas ya, niru mereka. Jadi Hamzah ditinggikan. Isyarat mereka merasa lebih tinggi. Ketika mereka berkata innaka, ini oleh Allah Hamzahnya di bawah, nggak pakai alif, nggak pakai pangku, di pangku maksudnya. Huruf Hamzah kedudukannya rendah. Sebagai isyarat sikap mereka merendahkan, meremehkan Yusuf kecil yang dulu pernah mereka semena-mena mencelakainya. Apakah kamu Yusuf yang dulu kecil itu kami buang ke sumur, gitu kasarnya ya. Jadi intonasi tanya itu enggak nganggap sebagai Yusuf sebagai pejabat tinggi, enggak gitu, enggak. Ya, enggak ya, karena mereka ibaratnya udah terjebak kata ya, dalam keadaan harus ngaku masalahnya. Karena hanya Yusuf lah yang tahu buruknya mereka. Lah kalau orang depan mereka ternyata tahu itu berarti bukan orang lain, pasti Yusuf pasti ya. Maka mereka berani kata-kata kasar, Hamzahnya direndahkan ibaratnya dengan perasaan merendahkan Yusuf. Apa kamu itu Yusuf gitu? Ini kasar bahasa. Huruf Hamzah ketika inna direndahkan. Apa isyaratnya? Seakan-akan berucap seperti ini mereka itu. Apakah engkau sosok paduka yang mulia di hadapan kami ini aslinya adalah Yusuf kecil yang pernah kami celakai dahulunya gitu maksudnya. Apakah engkau ini yang sebagai pejabat tinggi Mesir ini dulunya itu Yusuf? Yusuf yang dahulunya pernah kami celakai itu. Ya ini ya. Jadi ke sana intonasi perasaan tanyanya itu. Jadi hikmah dari posisi Hamzah di atas, mereka merasa lebih atas daripada Yusuf. Yusuf direndahkan, makanya Hamzahnya nggak apa-apa. Jerengka, apakah ini engkau? Engkau yang sekarang jadi Al-Aziz. Apa? Jadi petinggi Mesir waktu itu Yusuf sebagai menteri kalau salah ya. Di sini jadi ainnaka 10 orang merasa Hamzah di atas. Ketika tanya inna sesungguhnya, itu kata sungguhnya itu merendahkan mereka. Niat yang merendahkan Yusuf. Innaka. Direndahkan Yusuf. Innaka. Sebagai pelampiasan nggak sukanya itu kepada Yusuf. Nah, ini tadi adegan ke-12. Adegan 13 bersambung ke seri 3. Ya. Bersambung ke seri 3. Episode berikutnya itu. Tunggu tanggal mainnya. Nanti pada Senin mendatang melanjutkan episode seri yang ketiga. Mengungkap adegan tersembunyi dan terungkap dalam kisah Yusuf. Sebelum saya akhiri, kalau bertanya, silakan mikrofonnya diklik. Ya. Kalau bertanya, silakan mikrofonnya diklik. Siapa yang bertanya, mikrofonnya diklik. Siapa duluan bertanya materi hari ini?
mikrofonnya diklik sendiri kalau bertanya. Kalau yang bertanya, saya yang bertanya gantian. Saya bertanya adalah berupa PR. Silakan dicari di surat mana, ayat mana ada lafaz qola, tapi pelakunya mu'annas. Tapi pelakunya itu orang laki-laki. Pokoknya pelakunya pihak laki-laki atau mudakar pokoknya. Maaf ya, mu'annas. Fiilnya kata kerjanya qola. Apa qola itu? Berkata ya. Kata kerjanya qola atau berkata. Ya, qola atau berkata, tapi pelakunya mu'annas. Yang kedua, siapa 5 wanita istrinya para siapa saja kan suaminya sebagai apa di sana itu yang memviralkan berita itu. Silakan, entah kita cari tahu di nenek moyang kita, Mbah Google lah, kita punya Mbah ya, Mbah Google lah. Atau nyari di netizen lah, silakan cari tahu ya, sambil garuk-garuk kepala lah ya, kayak Pak Agus Supriyono garuk kepala ya karena mikir ya, nyari di mana Ustadz, masa nyari di rambut nggak ada nih, adanya uban. Nah itu dulu ya, jadi hari ini sabar nunggu kiriman file dari saya, PDF-nya dan juga file rekamannya. Maaf ya ini sampai malam ya, kita maaf ya. Kita jumpa lagi pada mendatang. Itu dulu dari saya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kopinya ya, kopinya jangan lupa kopinya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Ustaz, nih kopi putih Ustaz, habis. Nggak sempat minum saya. Pisang goreng. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tutup ya, ruangannya saya tutup ya. Ya. Terima kasih.